Hai, nama aku Yarina, biasa dipanggil Yarina. Aku kelas 11 sekarang. Sekarang Indi, silakan Indi. Oke, hai semua, kalian bisa lihat dari nama aku. Nama aku Windra Kusnuwijoyo, biasa dipanggil Indi. Aku juga kelas 11 sama kayak Rina. Dan hari ini kita bakal ngajar bahasa Inggris, oke? Nanti kira-kira pembelajarannya kita bakal mulai dari pretest dulu. Jadi kita bakal ngajar bentar, terus bakal ada pretest. Setelah pretest kita bakal ngebahas soal possessive pronouns, habis itu bakal ada possess juga di akhirnya. Soal pretest kalian nggak perlu takut gitu, kalaupun kalian salah juga nggak apa, karena kan emang kita di sini buat belajar ya, jadi kalian nggak perlu takut salah. Kalau salah nanti bisa tanya sama kita, biar bisa belajar nanti jawaban yang benernya kayak gimana, oke? Aku izin off cam bentar ya. Ya, 1 menit lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita bakal mulai belajar bahasa Inggris. Ya Rina, bisa dimulai share screen-nya? Bentar ya. Udah kelihatan jelas di semuanya kan ya? Dan di. Ya, di atas sudah. Oke, jadi hari ini aku sama Indi bakalan ngajar tentang possessive pronouns. Jadi nanti sebelum ada pretest aku bakalan ngejelasin beberapa hal dulu biar kalian setidaknya kayak tahu dasar-dasarnya. Jadi, possessive pronouns itu apa sih? Jadi, pronouns itu biasa disebut itu bahasa ganti atau kata ganti yang biasanya itu dipakai buat ngegantiin kata-kata benda. Kata-kata benda. Jadi, kenapa sih biasanya dipakai? Karena mereka tuh ngurangin kayak ngebuat kalimat itu biar nggak ribet. Nah, terus si pronoun ini dia tuh ada beberapa jenis. Yang salah satunya itu yang bakalan kita pelajarin itu possessive pronoun, yaitu kata ganti kepemilikan yang biasanya digunain untuk nunjukin kalau kata benda itu kepemilikan dari seseorang atau sesuatu. Nah, ini mungkin bisa kalian screenshot atau kalian catat. Udah belum? Udah di screenshot belum? Udah, Kak. Oke, kalau gitu nanti abis ini kita abis pretest aku bakalan ngasih tahu apa sih fungsinya dari possessive pronoun dan nanti juga dilanjutin sama Indi tentang yang lain. Tapi sekarang kita bakalan ada pretest dulu. Tapi kalian gak usah takut nih kalau misalkan nilainya masih kurang bagus atau gimana, karena kan di sini kita juga belajar bareng-bareng. Silakan Indi. Oke, aku bakal share screen ya. Oke, ini ada kita start pages ya guys. Sebentar, aku bakal share linknya deh. Sebentar ya. Bentar, bentar, bentar. Itu ya, linknya ada di chat, bisa kalian langsung join aja.
Ayo, ayo, mari join ceritanya. Mana nih, belum ada yang masuk, guys. Ayo, ikut ceritanya yuk. Ayo masuk guys. Kalian bisa langsung search di Google join my quiz. Salah, maksudnya di search tab-nya itu joinmyquiz.com, atau enggak di Google kalian search aja quiz. Ayo, ayo, partisipannya nih. Tadi ada berapa partisipannya? Ada 20 ya. Ayo, join kita yuk. Oh, di kalian udah banyak yang masuk ya? Kok aku masih nol ya? Oh iya, masa di aku belum nggak tahu deh. Sebentar. Di aku masih nol partisipannya. Di kalian udah banyak belum, guys? Tolong kasih tahu dong. Udah 12 orang, Kak. Iya, Kak, udah. Hmm, Bentar ya. Coba aku Iya reload ya. benar, udah ada banyak kok. Udah banyak. Oke, kalau gitu nanti ya apa aku start kali sekarang ya? Iya mungkin. Oke, semangat semua. Kok nggak bisa? Ntar dulu ya, aku reload deh. Bentar ya. Iya, nggak bisa di rename. Bentar. Mungkin wifi aku yang ngelag. Oh iya, nih dari 15 orang. Oke, mungkin tadi emang harus di-reload. Oke, kalau gitu ada yang mau join lagi nggak? Kalau nggak, aku mulai aja. Aku tunggu sampai 16-17 ya. Oke, 1 menit lagi. Ingat ya, kalian nggak perlu takut salah, karena kita di sini emang buat belajar. Jadi nggak apa, salah itu wajar. Oke, ada 16-17, aku mulai ya. Semangat semua.
Aku tunggu sampai 16.25 ya. Ayo, 3 menit lagi, semangat. Aku izin off cam sebentar. Ayo, 8 orang lagi, kalian bisa. Oke, karena udah 16.25, aku end ya. Gimana semua soal-soalnya? Susah nggak? Lumayan susah, Kak. Lumayan, Kak. Oke, oke. Oke, karena udah pretestnya, kan kalau dari pretest kan kalian berarti bisa mengetahui kemampuan kalian udah sampai mana gitu soal ini. Nah, begitu kita bisa mulai dari pembelajaran. Silakan Kak Rina. Ini kayaknya juga banyak yang baru masuk nih, Indi. Jadi kita kenalan lagi. Nama aku Yarina, dan sekarang ini aku lagi sama satu lagi itu namanya Kak Indi. Kita berdua sama-sama kelas 11. Sekarang aku mau ngelanjutin yang tadi lagi. Sekarang kita bakalan bahas soal fungsi dari possessive pronoun-nya. Jadi, seperti yang tadi aku udah bilang di awal, kalau possessive pronoun itu kata ganti yang dipakai untuk
berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan. Ini setiap subjeknya yang tadi udah ada di sini, itu dia punya possessive pronoun yang beda-beda. Untuk contohnya, ini kayak gini nih. Jadi untuk I, itu dia pakainya mine. Contoh kalimatnya itu this book is mine. Jadi dia tuh menunjukkan kalau buku itu milik kita gitu. Jadi kayak buku ini milik aku gitu. Kalau untuk you itu dia pakainya yours. Itu sama juga untuk kata ganti kepemilikan, tapi kayak untuk orang lain. Gitu. Tapi yang tunggal. Jadi kayak untuk satu orang. Kayak that bag is yours now. Tas itu sekarang punya kamu gitu. Terus ada juga kalau her itu untuk orang yang perempuan, itu pakainya hers. Contohnya this wallet is hers. Jadi dompet ini punya dia, tapi dianya itu perempuan. Beda lagi kalau yang laki-laki, he itu dia pakainya his. Jadi bisa aja kalau misalnya kalimatnya sama kayak yang tadi, dia digantinya jadi this wallet is his. Tapi kalau misalkan mau kalimatnya beda, contohnya ya the room is his. Jadi ruangan ini itu punya dia, laki-laki. Ada lagi kalau we itu dia pakainya itu ours. Contoh kalimatnya the cute dog is ours. Jadi ini harusnya anjing ya guys, bukan kucing. Oh, salah. Anjing manis itu punya kita gitu, punya kami. Kalau yours tapi yang buat orang banyak, jadi kayak kalian, gimana ya? Jadi kayak kalau yours yang tunggal itu buat satu orang, kalau yang jamak itu ya buat lebih banyak orang, lebih dari satu. Contohnya, those snacks are yours. Sebenarnya kayak sama aja kalimatnya, tapi kayak mungkin di situasi yang berbeda gitu. Kalau misalnya ini buat yang tunggal, kalau ini yang jamak. Tapi ya sama aja, spellingnya juga sama aja. Ada satu lagi, untuk mereka, itu pakainya theirs dari subjek they. Contohnya these apples are theirs. Jadi apel-apel ini punya mereka gitu. Ini kalau yang tadi baru datang mungkin bisa di screenshot dulu kalau kalian masih mau nyatet juga boleh. Dah, ada yang kira-kira mau nanya dulu gak? Atau enggak mungkin ada yang mau bikin kalimat dari possessive pronoun nih. Ada nggak nih yang mau bikin kalimat tentang possessive? Ya, that bag is yours juga bisa. Kayak tas itu punya kamu. Ada lagi nggak? Mungkin kalau gitu mungkin bisa lanjut ya. Lanjutin sama Indi. Huang Inyup is mine, benar-benar. Oke, selanjutnya ada possessive adjective. Jadi possessive adjective sama possessive pronouns ini sebenarnya fungsinya mirip tapi beda bentuknya. Kalau misalnya possessive pronouns itu untuk possessive pronoun itu kata gantinya untuk kata ganti benda. Kalau ini untuk kata ganti adjective. Adjective itu kata sifat yang menerangkan kata benda. Nah, kata sifatnya ini ditempatkan sebelum kata bendanya, kayak misalnya my bike, atau your wallet, atau his bicycle, kayak gitu ya guys. Bisa dilihat contohnya misalnya, kalau my, itu this is my motorcycle. Ini adalah motor saya. Kalau misalnya pakai possessive pronoun itu jadi kayak this motorcycle is mine. Jadi kalau misalnya possessive adjective, kata my, your, her, his, our, your, their, its itu dilanjutin dengan kata benda lagi. Sementara untuk possessive pronoun itu nggak perlu ada kata benda lagi. Karena pronoun itu udah kata ganti bendanya gitu.
Misalnya, terus kalau your itu untuk singular ya. Your watch looks nice. Artinya jam tanganmu terlihat bagus. Lalu ada her itu kata milik untuk perempuan. Her lipstick is expensive. Lipstick dia mahal. Terus his room is in that corner. Ruangan dia berada di ujung. Our father is a nice man. Artinya ayah kamu atau ayah kami adalah orang yang baik. Habis itu ada your ini plural. Your friends are so beautiful. Teman-temanmu sangat cantik. Ini maksudnya your-nya itu kamunya itu singular tapi friends-nya itu plural. Makanya di sini tulisannya your plural ya. Jadi your friends are beautiful. Lalu ada their face looks like a film star. Wajah mereka terlihat seperti bintang film. Dan ada the dog likes its food. Anjing itu menyukai makanannya. Nah ini agar kalian bisa lebih jelas membedakan antara possessive dan pronoun dan possessive adjective, ini ada beberapa contoh kalimatnya. Kayak tadi possessive pronoun, mine has broken. Sementara kalau possessive adjective itu lebih dijelaskan, apa yang broken? My phone has broken. Tapi dua-duanya menjelaskan kepemilikan benda tersebut. Dua-duanya milik saya. Gitu. Habis itu ada lagi I like yours better. Saya lebih menyukai milikmu. Untuk possessive adjective-nya dijelaskan lagi, yours itu apa bendanya? I like your jacket better. Saya lebih menyukai jaketmu. Untuk they are taking ours soon. Mereka akan mengambil milik kita sebentar lagi. Lagi-lagi di possessive adjective itu dijelaskan ours-nya itu apa bendanya? They are taking our paper soon. Mereka akan mengambil kertas milik kita sebentar lagi. Lalu untuk your yang plural ada yours are soon to arrive. Milik Anda akan datang sebentar lagi. Untuk possessive adjective-nya, your new furniture is soon to arrive. Perabotan milik Anda akan datang sebentar lagi. Lalu yang terakhir ada their. Theirs are the best to use when we start to get sick. Punya mereka terbaik digunakan saat kita mulai sakit. Lalu untuk possessive adjective dijelaskan bendanya itu apa? Their products are the best to use when we start to get sick. Produk mereka terbaik digunakan saat mereka mulai sakit. Sampai tadi ada pertanyaan nggak mengenai possessive adjective? Atau mungkin ada kalimat-kalimat yang kalian bingungin, ini tuh possessive adjective atau possessive pronoun? Aku mau bilang aja sejujurnya, ini kalau kalian masuk soal pun nggak bakal ditanyain ini possessive adjective atau possessive pronoun. Yang penting tuh kalian mengerti kegunaannya dan apa yang dibutuhin di soal tersebut gitu loh. Jadi untuk ini sebenarnya ya yang bisa aku saranin ke kalian sih buat sering-sering latihan aja, sering-sering latihan gunain possessive pronoun, possessive adjective. Lama-lama kalian bisa ngebedain sendiri yang mana yang pronoun, yang mana adjective. Kalau possessive pronoun kenapa ada S-nya? Karena possessive pronoun kenapa ada S-nya? Ya karena tadi emang bentuknya kayak gitu. Dan itu sebenarnya yang ngebedain antara possessive pronoun dan possessive adjective. Kalau possessive adjective itu belakangnya nggak ada S-nya, sementara possessive pronoun itu belakangnya ada S-nya. Mungkin S-nya bisa dibilang kayak menggantikan kata bendanya gitu loh. Kalau misalnya possessive adjective misalnya your phone. Kalau possessive pronoun jadi yours aja. Phone-nya itu berubah jadi S. Ya, kecuali di subject I sama he ya. Jadi mereka kalau di he itu possessive adjective sama pronoun-nya itu sama-sama his. Kalau yang I itu mine sama mine. Tapi kalau di yang lain bedanya ya tadi ditambahin s di belakang. Oke, ini sih tabel ini yang paling penting ya. Terus sama kalian sering-sering latihan aja kalimatnya. Yarina bisa balik tadi ke possessive adjective, ada yang baru masuk soalnya. Ini ya, yang bawah ini loh, perbedaan antara possessive pronoun dan adjective. Kalian bisa lihat, kalau possessive pronoun, itu misalnya mine. Terus possessive adjective itu my phone. Jadi possessive pronoun itu benar-benar kata pengganti kata bendanya. Misalnya,
kalau misalnya kata-kata apa ya, yours. Misalnya I like Yarina's phone better. Ya kan? Kata penggantinya tuh langsung kalau possessive pronoun, kata penggantinya tuh langsung mengganti kata-kata Yarinas. Jadi I like yours atau I like hers better gitu. Kalau misalnya possessive adjective, kita ngasih tahu juga bendanya tuh apa. Misalnya I like Yarina's phone better, jadi I like her phone better. Kalau possessive pronoun jadi I like hers better gitu. Nggak dijelasin lagi bendanya itu apa. Ini bisa dibaca lagi. Terus kalau yang telat tenang aja ya, nanti file ini bakal kita kirimin ke grup WA-nya. Jadi nanti kalian kalau udah selesai bisa mantengin grup WA-nya aja, karena kita bakal ngasih filenya juga. Bisa dilanjut ya, Rina. Ya, ini dia. Ada sedikit tambahan ya. Jadi possessive pronouns adalah kata ganti untuk possessive nouns. Possessive nouns itu ini kayak kepemilikan. Pronouns itu kan kata ganti. Possessive noun itu kata benda dengan kepemilikan. Dan ciri-cirinya itu ada tanda apostrofnya dan ditambah huruf S. Misalnya Jane's book, Ryan's car, Father's motorcycle, Yarina's phone, Indy's bottle, kayak gitu ya guys. Itu ada tanda apostrof itu kutip atas ditambah S gitu. Lalu lain dari possessive nouns, possessive pronouns itu tidak pernah menggunakan tanda apostrof ya. Jadi jangan samakan menyamakan its tanpa apostrof dan its yang merupakan singkatan dari it is. Misalnya the boat lost its mast in the storm. Its ini kan maksudnya itu boatnya gitu ya. Jadi bukan it is. Kalau misalnya pakai apostrof, kalimat itu jadi the boat lost its mast in the storm. Dan itu salah. Yang benar itu nggak pakai apostrof karena ini dalam artiannya possessive pronoun, bukan it is. Gitu. Don't judge a book by its cover. Kalau pakai apostrof, berarti jadinya kalimatnya don't judge a book by its cover. Sementara it's yang ini tuh possessive pronoun untuk book. Itu loh. Ada yang mau tanyakan nggak? Kalian ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung tanya aja, nggak apa-apa guys, kita nggak gigit kok. Aku putus-putus gak dari tadi? Tadi sempat agak, tapi nggak begitu parah sih. Cuman bentar dong. Iya, tenang aja kalau kalian telat masuk, filenya nanti bakal dikirim ke grup WA ya. Yang Oh, mau dikirim sekarang. Pemakaian tanda apostrof itu kapan? Tanda apostrof itu digunakan misalnya kalau ada nama orang gitu atau ada kata bendanya, misalnya the cat's food. Itu cat apostrof s. Karena itu artinya kan makanannya milik si kucing kayak gitu. Jadi the cat's food, Jane's book, Ryan's car, itu tuh possessive noun. Jadi itu menunjukkan kepemilikan. Misalnya Indy's bottle. Berarti kan botol ini milik Indy. Berarti Indy apostrof S bottle gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, ya Rina mungkin bisa lanjut. Soalnya abis ini kita ada beberapa soal yang bakal kita bahas bareng-bareng ya. Nah, mungkin ini ada nggak nih yang kira-kira mau nyoba jawab nomor 1? Tenang, kalau salah nggak apa-apa. Kalau salah nanti biar kita benerin bersama. Kalau misalnya benar pun bakal kita bahas juga kenapa itu jawaban yang benar. Nah,
Bener tuh, udah pada jawab yang C. Bener nggak Kak Indi? Benar, C. Kenapa ada salah tuh yang mau ngejelasin nggak kenapa kalian jawabnya C? Apa kita aja yang jelasinnya, Rina? Coba ada yang bisa ngejelasin dulu nggak? Oke, kalau nggak ya udah nggak apa deh, kita aja yang jelasin. Kenapa tuh Kak Indi? Kenapa jawabannya C? Kenapa nggak B? Kenapa nggak B? Karena di sini these pencils are, kalau you itu salah karena you itu subjek ya atau enggak objek, jadi nggak bisa dipakai. Terus your ini bisa dipakai kalau misalnya possessive adjective tadi, sementara ini kalimatnya berhenti setelah kata yang blank ini, jadi nggak bisa make your. Kalau misalnya your harus dijelasin your apa, your pencil atau your book gitu. Lalu kalau jawaban yours itu yang benar karena dia ini butuhnya possessive pronoun. Eh, ya apa sih? Bentar, tadi aku ngeblank tiba. Iya, jadi yang benar itu yours karena dia menggantikan kata-kata yang panjang. These pencil are, misalnya nama orangnya siapa ya? Namanya Camilla. Misalnya these pencil are Camilla's. Terus diganti jadi these pencil are yours gitu. Kalau jawabannya your pencils tuh bener ya, cuman kan ini cuman your doang, makanya salah gitu. Kalau yourself itu salah, karena nanti artinya jadi pensil-pensil ini adalah kamu gitu. Gitu guys. Nomor itu oke. Gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Nomor satu ini ada yang masih bingung nggak? Oke. Oke. Oke, bisa lanjut. Kalau nomor 2 nih kira-kira jawabannya apa nih? Pada cepet banget, udah pada jago nih kayaknya nih. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. May I use your calculator? I think mine is broken. Sekarang coba kenapa sih aku mau nanya. Coba dipilih yang udah jawab nih. Salah satu pilih. Kenapa sih jawabannya bisa mine? Pilih yang pertama aja kali ya. Bentar, siapa nih yang pertama? Shiva. Shiva kelas 8, bisa dijelasin nggak kenapa kamu jawabnya A, yaitu main jawabannya. Shiva, bisa on mic. Gak perlu takut Shiva, nanti kita bantu jelasin juga kok. Oh, jelasin di chat nggak apa? Iya nggak apa Shiva. Tuh. Nah, itu buat kepemilikan. Ada juga nih yang nge-private chat aku namanya Hania. Dia bilang katanya kalau yang B itu biasanya harus diikutin sama objek, Kak. Benar. Kayak yang sama aja kayak yang tadi, your tadi nih. Ini my. Sebenarnya guys, yours ini grammatically-nya benar, tapi makanya yang tadi di awal Kak Indi kenapa bilang nggak bakalan ditanya ini sebenarnya possessive pronoun apa possessive adjective atau apa. Makanya kita tuh harus sering-sering kayak latihan soal karena kita biar tahu nih konteks dari kalimatnya apa. Karena kan kalau misalkan I think yours is broken, nggak bakal nyambung sama kalimatnya gitu. Walaupun secara grammatical bener juga. Iya, kalau misalnya kita pakai yours itu nggak masuk akal karena kan ini kalimatnya awalnya bilang may I use your calculator. Kalau misalnya I think yours is broken berarti ngapain gitu loh, dia nggak berguna banget minjem kalkulator orang yang udah rusak. Ya, betul. Ada yang mau bertanya nggak nomor 2? Oke, seperti bisa dilanjut nomor 3, apa nih jawabannya nomor 3?
Nah, ini pada jawabnya yang D. Benar nggak Kak Indi? Jawaban D, yours kan, itu benar. Cuman sebenarnya di nomor 3 ini, dua jawaban tuh bisa benar. Bisa yours, bisa his. Kenapa? Karena kita kita lihat dari atas dulu deh. Kalau mine tuh kalau secara grammar itu benar, ya kan? Tapi nggak masuk akal ke kalimat yang nggak nyambung. Kayak tadi, ya, my bag is heavier than mine, berarti kan nggak masuk akal. Masa tasku lebih berat dari tasku gitu. Nah, kalau B, my bag is heavier than his, itu jawabannya bisa benar. Karena maksudnya kan tasku lebih berat dari punya dia. Dianya itu laki-laki gitu. Iya, benar-benar. Kalau his kan dia laki-laki, artinya tas aku lebih berat dari dia laki-laki. Kalau C, your, itu salah. Karena your itu possessive adjective. Harusnya ada kata bendanya setelah your itu. Misalnya, my bag is heavier than your bag, baru itu benar. Kalau misalnya cuma my bag is heavier than your, salah. Karena yang benar itu, my bag is heavier than yours. Tasku lebih berat dari milikmu. Kayak gitu. Nomor 3 ini sebenarnya kan bisa dua yang benar, bisa B sama D. Tapi kalau aku kalau misalnya aku jadi lagi ngerjain soal di tes, aku sih jawabnya yang yours ya. Karena kalau bahasa Inggris di Indonesia itu biasanya lebih sering ngasih konteks. Di sini nggak ada konteks dia itu cowok apa cewek. Jadi lebih baik kalian jawabnya pakai yang yours aja. Karena yours itu nggak ada gendernya. Kalau misalnya ini ternyata dari satu paragraf isinya cerita dan yang konteksnya itu ke pria, baru kalian bisa jawab yang his. Tapi sebenarnya dua-duanya benar, secara grammar pun benar. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang masih bingung nomor 3? Oke, kalau gitu kayak bisa lanjut ke nomor 4. Gimana nih? Nomor 4 kira-kira jawabannya apa? It's their problem, not bla bla bla. Tuh, udah banyak tuh yang jawab. Saya, Cak. Jawabnya rata-rata hours nih. Nah, benar nih guys. Jawabannya hours. Kenapa hours? Karena menunjukkan kata pemilikan juga. Sama aja sebenarnya, semua soalnya rata-rata sebenarnya sama aja penjelasannya. Theirs sama aja kayak yang tadi nih. Theirs secara grammar sebenarnya bener aja, tapi di konteks kalimatnya salah, dia nggak masuk ke kalimatnya. Kalau yang A tadi itu dia possessive adjective, jadi harusnya ada kata bendanya lagi. Misalnya kalau misalnya it's their problem not our problem, itu baru benar. Tapi kalau cuma our doang, salah. Sama juga kalau yang B juga, yang B itu juga possessive adjective gitu. Kalau misalnya it's their problem not my problem, itu baru yang B itu benar. Karena kalau our, my, your, their itu harus dilanjutkan dengan kata benda gitu. Ada yang mau ditanyakan nomor 4? Oke, kalau gitu bisa dilanjut ke nomor 5. Nih, nomor 5 ini rada tricky ya, guys. Kira-kira jawabannya apa nih? Nah,
Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Kira-kira yang benar yang mana nih? Kak Indi. Yang nomor 5 ini, jawaban yang benar itu yang C. Karena apa nih? Karena yang dibutuhkan di sini itu possessive pronoun. Kalau misalnya A tadi, sebenarnya kamu berarti itu pola pikir kamu udah benar. Emang harusnya tuh it's gitu. Tapi kalau possessive pronoun itu nggak pakai apostrof. It's-nya itu nggak pakai apostrof. Kalau pakai apostrof itu artinya it is. Nah itu salah tuh jadinya. The bird is in it is house itu salah. Yang benar itu the bird is in its house. Kalau misalnya kamu pakai apostrof di sini, berarti nggak pakai kata ganti, tapi langsung the bird is in the bird's house gitu. Itu baru kamu boleh pakai apostrof di situ. Birds-nya itu pakai apostrof terus s. Cuma kan yang di sini kan kata ganti ya, nggak pakai the bird lagi gitu. Kayak gini. Nah, ini juga bisa. Juga bisa. Makanya kalian juga harus hati-hati banget nih soal it's sama it's yang A sama yang C. Ada yang mau ditanyain nggak nih kira-kira? Abis ini kita bakal penjelasannya. Ulang penjelasannya mana nih? Yang nomor 5. Jadi yang nomor 5 itu oke, dijelasin lagi ya nomor 5. Kayaknya ini masih emang sulit sih ya, bedain antara it's yang pakai apostrof dan it's yang nggak pakai apostrof. Apostrof itu kutip atas ya, biar dipersingkat kita ngomongnya apostrof aja. The bird is in titik-titik house. Tadi jawabannya kalian antara A sama C. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Yang benar itu jawaban yang C, karena di sini yang dibutuhkan itu kata ganti untuk the bird-nya kan. Jadi yang benar itu it, karena kata ganti hewan, benda itu it kan. Ya tadi it itu dipakai sebagai kata ganti benda, hewan, pokoknya yang bukan manusia itu pakainya it. Tapi kalau mereka masih bentuknya sendiri ya, singular ya, bukan jamak. Kalau jamak itu baru boleh pakai they. Kalau misalnya singular itu pakainya it. Buat kata ganti ya, buat kata ganti kata-kata benda yang bukan manusia. Gitu. Nih tadi kalau bisa mungkin bisa balik ke soalnya tadi ya Rina. Kalau it's itu bisa diartikan dengannya, benar nggak sih? Contoh kalimatnya tuh apa ya? Benar sih, kayak burung itu kembali ke rumahnya gitu. Ada di rumahnya. Bisa sih diartikan kayak gitu, tapi tetap harus ini sih sebenarnya lebih ke spellingnya aja sih ya, yang it's pakai apa sih? Apostrof. Apostrof. Tahu yang nggak pakai. Gitu sih. Nanti di soal prioritas kan kalau nggak salah ada yang pakai it's ya. Nanti bisa kita jelasin lagi mungkin di situ ya. Ini sekarang aku bakal share screen soal prioritas tadi ya. Kita coba bareng-bareng. Untuk Yari nanti bisa tolong bantu annotate nggak ya? Annotate langsung di share screen-nya. Oke. Nah, tadi oke. Sulit ya guys. Sulit nggak sih? Aku yang bikin, maaf ya. Tapi nanti ada post-session juga kok. Tadi, soal yang pertama, choose a possessive adjective to replace the italic possessive noun. Maaf, tolong kalau annotate dulu. Oh iya, oke. Sebentar.
Ini berarti. Udah. Oke. Soal nomor 1. Yang lain tolong jangan annotate itu ya, annotate ya. Biar yang lain bisa baca. Oke, kita mulai dari yang pertama. Choose a possessive adjective to replace the italic possessive noun. I don't know what to wear to Yarina's birthday. Ini ya. Jadi yang disuruh cari kata gantinya itu untuk Yarina. Nah, jawaban yang benar di sini tuh ternyata D. Kenapa tuh D? Kenapa enggak my, she, mine? Yang tahu mungkin Yarina bisa ngejelasin kenapa yang jawaban benarnya itu her? Karena kalau nih sebenarnya kalau yang my dia udah benar, maksudnya kayak grammatically-nya benar, tapi kan kalau my nggak masuk ke kalimatnya kan. Kalau ke she itu dia dipakainya sebagai subjek, jadi bukan untuk kepemilikan gitu guys. Kalau mine itu dia sebenarnya dia kan mine itu dipakainya kalau misalkan nggak ada kayak kata selanjutnya gitu kan, jadi kayak tuh gimana ya tadi, kalau mine contohnya itu yang kayak tadi possessive pronoun, tapi kalau ini konteksnya karena Yarina itu dia perempuan, jadi dia pakainya itu her, dan karena udah ada kata birthday di belakang, Yarina's birthday, jadi to her birthday, jadi Yarina's itu buat ngegantiin kata pemilikan, bisa dia perempuan, dia laki-laki, tapi karena Yarina perempuan itu dia pakai her gitu. Kalau main tadi tuh karena dia possessive pronoun ya, harusnya nggak ada kata lanjutan kata bendanya lagi gitu. Tapi di sini ada birthday. Birthday itu kata benda. Gitu. Berarti pasti yang dipakai itu possessive adjective. Oke. Lanjut ya. Ada yang mau bertanya nggak nih soal nomor 1 ini? Ada beberapa nih, Lagat ada yang jawab she, ada yang jawab mine, ada yang masih bingung nggak? Rata-rata udah benar sih ya. Ada 4. Oke, bisa dilanjut ya ke soal selanjutnya nomor 2. You can't have any of this. They are all titik. Ini kalian kebanyakan udah bener sih ya. Jawaban yang benar itu mine. Aku coba. Jawaban yang benar itu mine. Gitu. Ada yang jawab my. Kalau misalkan kalian mau jawab pakai my, itu belakangnya ditambahin lagi kata bendanya gitu. Jadi misalkan you can't have any of these. They are all my candy gitu misalkan. Ya, kalau misalnya my cat, maaf tulisanku jelek. Aku pakai mau. Jelek banget. Oke. Pokoknya kalau saya they all my candy itu baru benar. Cuman karena ini akhirannya nggak ada lagi, nggak ada penjelas kata bendanya gitu. Nggak ada kata penjelas bendanya, jadi yang benar itu pakai mine ya. Ada yang mau bertanya soal nomor 2? Kalau nggak ada, bisa kita lanjut ya ke nomor 3. Oke, yang ketiga. You can eat them. Those snacks are titik. Oh, ini baik juga nih yang jawab our. Jadi, jawaban yang benar itu guys adalah yours. Kenapa yours? Sebenarnya kita lihat dari ini, untungnya pilihan ganda ya. Jadi kita bisa lihat dari 4 pilihan ini. Yours, you, she, our. You ini nggak menunjukkan kepemilikan apa-apa, jadi pasti salah. She juga nggak menunjukkan kepemilikan apa-apa, berarti salah. Kalau our itu bisa benar. Our itu dia possessive adjective. Jadi kalau mau benar harus dilanjut dengan kata benda. Misalnya you can eat them. Those snacks are
our snack. Itu benar. Tapi di sini nggak ada kata bendanya lagi. Berarti yang harus kalian gunain itu adalah possessive pronoun. Dan possessive pronoun yang ada adalah yours. Jadi jawabannya adalah A. You can eat them. Those snacks are yours. Kalian bisa makan. Kamu bisa makan. Snack-snack itu adalah milik kamu. Jadi kamu boleh makan. Gimana? Ada yang bertanya nomor 3? Chatnya jadi sepi nih chatnya. Ayo mari berkomentar ya. Ngerti nggak guys? Oke, sepertinya bisa dilanjut ya ke yang selanjutnya. Nomor 4. Choose a possessive pronoun to replace the italic possessive noun. That ball is John. Jadi yang kita tanyakan di sini adalah John. Ini sebenarnya soalnya ini memudahkan nih. Dia udah nunjukin kalau yang kita butuhin itu adalah possessive pronoun. Jadi kita bisa ngebuang semua yang possessive adjective. Kalian bedain possessive pronoun sama possessive adjective. Possessive adjective itu nggak pakai s. Jadi her ini udah salah nih. Dia possessive adjective. His ini nggak pakai s, tapi possessive adjective sama possessive pronounnya his ini sama-sama his, nggak beda gitu loh, sama. Jadi ini bisa mengecohkan sebenarnya. Ini aku nyobain ngecohin, aku nambahin yang his pak tambah s tambahan, tapi itu salah ya guys. Ini tuh malah his itu suaranya ular. Apa sih berdesis ya, berdesis itu. Nggak ada yang kejebak sih, nggak ada yang kejebak. Nggak ada yang kejebak sih, alhamdulillah nggak ada yang kejebak. Nah, jadi sisanya kita tinggal cari yang possessive pronoun. Yang benar itu hers apa his. Di sini namanya itu John. John itu wajarnya sih namanya laki-laki ya. Jadi kita pakai yang his. Nanti jawaban yang benar adalah C. Gitu. Ada yang bingung nggak soal ini? Kalau misalnya her, sebenarnya ini her dari awal udah salah sih ya. Karena ini kan John ya. John itu cowok, jadi her itu udah salah. Tapi kalau misalnya mau ditambahin misalnya her ball gitu atau his ball itu benar. Kalau misalnya in ditambahin his ball itu benar, tapi itu jadinya possessive adjective bukan possessive pronoun. Kayaknya nggak ada yang bertanya, kita lanjut aja ke soal nomor 5. Please return blank money at once. Ada mine, ada my, ada it, ada it. Di sini ketahuan nih, ada money. Setelah titik-titik ini ada money. Money itu kata benda. Ya. Nah, ya lumayan lah tulisan kuning. Money itu kata benda. Jadi, sebelumnya itu yang kalian butuhin itu possessive adjective, bukan possessive pronoun. Karena kalau possessive pronoun nggak dilanjut dengan kata benda. Sebenarnya possessive adjective itu harus dilanjut dengan kata benda. Jadi, mine itu salah karena dia itu possessive pronoun. Sama its itu salah karena its itu possessive pronoun. Jadi tinggal my atau it. My, ya benar. Yang jawaban yang benar itu adalah my karena di sini ya masuk akal emang my sih. Kalau it money itu salah ya. Kalau it money, kalau it aja lebih ke siapa? Ya itu salah. Jadi yang benar itu jawabannya my guys. Ada yang mau nanya nggak guys? Kita lanjut aja kali ini. Oke. 6. Jadi ini aku ingin mencoba men-challenge kalian ya, makanya soalnya bukan soal pilihan ganda lagi, tapi soal isian singkat. Soalnya kan nggak tahu ya, kalau aku sih kebiasaan biasanya soal bahasa Inggris tuh kalau misalnya
soal tentang ya kalimat pendek-pendek gini tuh biasanya bukan pilihan ganda tapi isian singkat gitu. Jadi nomor 6 pertanyaannya, this bottle belongs to Lisa. It is titik-titik. Berarti kan yang kita butuhin itu posesifnya itu kepemilikannya si Lisa ini kan. Lisa itu nama cewek biasanya ya. Jadi yang kita butuhin itu her. Nah sekarang pertanyaannya ini pakai possessive pronoun apa possessive adjective? Di sini karena nggak ada kelanjutannya, berarti yang kalian butuhin itu possessive pronoun. Kalau misalnya it is titik-titik bottle baru jawaban her itu benar. Tapi karena nggak ada lanjutan kata-kata benda kata bottle itu, berarti yang benar itu hers, possessive pronoun ya. Maka jawaban 5 itu hers ya. Orang-orang pada jawabnya apa nih? Udah jawab hers nih bener. Her doang salah ya. Kalau her harus ada lanjutnya mungkin her bottle itu baru benar. Kalau bottle saja salah ya. Karena ini kita pertanyaannya soalnya tentang possessive pronoun sama possessive adjective. First ini her. Himself. Himself ini salah ya karena him aja pertama him itu salah karena ini konteksnya kepemilikannya cewek dan himself itu artinya tuh diri dia sendiri cowok gitu. Berarti kalau misalnya it is himself berarti botolnya itu adalah diri dia dan itu salah ya, itu nggak masuk akal. Kapan-kapan kita bisa bahas tentang himself dan kawan-kawannya. Udah kayaknya itu habis. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada bisa dilanjut ya ke soal nomor 7. Fill in the blank. These toys belong to my cousin. They are titik-titik-titik. Jawaban yang benar itu theirs. Kita lihat ya jawaban kalian kebanyakan ada apa nih? Ada yang him, ada yang mine, ada them, ada mine. Mana ini benar? Theirs, benar. Yours, toys, mine, out. Oh ini pada bingungnya kayak antara our atau mine ya kayaknya. Kenapa nggak our, kenapa nggak mine? Kenapa jawabannya itu theirs? Di sini kalian bisa lihat dari kata-katanya these toys belong to my cousins. Kalau misalnya tulisannya these toys belongs to me and my cousins, baru itu bisa jadi ours. Karena artinya kan kami. Sementara di sini my cousins itu kata gantinya itu them, mereka. Makanya kata-kata yang ours tadi salah. Kalau mine itu juga salah karena harusnya kalau misalnya they are mine berarti kan these toys belong to me. Sementara ini my cousin. Yang kata gantinya itu adalah them. Jadi yang benar itu they are theirs atau they are their toys gitu. Itu juga benar kok kalian pakai positive adjective. Ada yang bertanyakan yang itu tadi emang rada membingungkan sih mungkin yang ini ya. Kalian harus ngerti dari konteks apa yang kata yang mau diganti. Kata yang mau digantinya kan adalah my cousin di sini. Gitu. Kita lanjut ya ke nomor 8. Nomor 8. Fill in the blank. Our car is cheap but blank is expensive. Nah, jawabannya pada apa nih? Ada yang jawabannya he, ada yang it, ada they, ada your, ada the gas, ada your, you, ada there, we, it. Ini banyak yang salah jadi it ya. Kenapa nggak it? Jadi ini aku jelasin dulu. Jadi yang benar jawaban adalah yours. Sebenarnya ini tuh kalimat tuh kayak kalimat perbandingan gitu loh, kayak mobil saya murah, sementara mobil kamu itu mahal gitu loh. Kalau misalnya it, kalau misalkan mau jawab it itu sebenarnya udah salah dari awal karena nggak masuk konteks kalimatnya. Our car is cheap but it is expensive. Gak mungkin dong, masa mobilnya murah tapi mahal? Kan itu nggak masuk akal gitu loh.
our ini kan berarti udah saya gitu loh. Kalau our itu kan berarti saya termasuk. Berarti kata ganti di sini pasti yang bukan yang ada sayanya, bisa yang his, bisa her, bisa your gitu loh. Tapi jawaban itu but yours is expensive. Ini jawabannya kalau nggak salah aku kasih 3, bisa yours, bisa his, bisa hers, itu 3-3-nya benar. Gitu. Pokoknya yang penting bukan bukan our lagi, bukan mine lagi. Karena kan Theirs ini juga kan bisa. kontradiktif. Theirs juga bisa berarti ya. Iya, theirs juga. Ini Thank you. ada yang nanya our itu singular atau plural, Kak? Plural ya, guys. Our itu buat lebih dari satu. Karena our itu kami. Ya. Kalau misalnya singular berarti My. Atau I gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak, bisa kita lanjut ke soal nomor 9. Fill in the blank. That is Karina's sister. Can you please help babysit blank sister? Nah, ini jawaban yang benar itu adalah her. Ini karena ada sister. Sister itu kan kata benda ya, noun. Berarti yang kalian butuhin di sini adalah possessive adjective, bukan possessive pronoun. Berarti jawabannya itu harus possessive adjective. Ini kalian di sini banyak yang jawab she, my. Oke, berarti yang jawab. Oke, her banyak yang jawab her, ada yang jawab hers juga. Tadi ya, kenapa bukan hers? Karena ada sister ini loh. Kalau misalnya nggak ada sister, kan boleh aja pakai hers. Tapi karena di sini ada sister, jadinya yang kalian butuhin itu possessive adjective, bukan possessive pronoun. Terus tadi ada yang jawab my juga. Kenapa bukan my? Karena di sini tulisannya that is Karina's sister. Jadi kan kepemilikannya itu kepemilikannya Karina yang ditanya di sini. Dan kalau misalnya udah Karina berarti pasti bukan my, bukan saya. Karena Karina itu orang lain. Gitu loh. Makanya jawabannya itu her. Jawabannya itu antara her atau his, tapi Karina itu nama cewek ya. Makanya kita pilihnya her. Makanya can you please help babysit her sister gitu. Ada yang mau ditanyakan nomor 9? Ada yang masih bingung gak nih? Soal possessive pronoun, possessive adjective. Kalau nggak ada, terakhir nih ya. Terakhir tadi soal pretest yang terakhir. Fill in the blank. Do you like my doll? These are blank clothes. Nih di sini kelihatannya banyakan yang salah ya daripada yang benar ya. Yang benar itu 4 orang, yang 17. Kira-kira kenapa? Ini bisa bingung kan karena pakai it. Ya, ini sedikit tricky sih menurut aku. Ada yang pakai her, ada yang pakai your, ada yang pakai theirs, ada yang pakai my. Oh, ini berarti yang jawabnya their atau them ya. Kenapa kalian jawabnya pakai theirs? Sebenarnya kita harus lihat di sini. Kata kepemilikan itu kepemilikan siapa? Di sini kepemilikan itu kepemilikan my doll. Aduh, maaf. Di sini itu kepemilikannya my doll. Nah, my doll itu singular ya. Ini kalian harus hati-hati. My doll di sini tuh singular. Kalau misalnya my dolls, mungkin kalian bisa pakai theirs di situ. Tapi karena my doll ini singular, jawabannya berarti kalau nggak your, his, her, It's it. It nggak pakai it maksudnya it. Nah, tadi tuh banyak yang jawab. Tadi ada yang jawab her ya. Nah, tapi di sini salah karena my doll ini benda ya, bukan manusia. Kalau misalnya manusia kalian boleh pakai her. Tapi karena ini my doll itu benda, makanya pakai it. Gitu. Makanya jawabannya adalah it.
clothes. These are its clothes. Ini yang membingungkan sih guys. Makanya aku kasih tolong terakhir. Bukan it pakai apostrof ya. Ingat it pakai apostrof itu berarti these are it is clothes. Ini salah karena kita butuhkan ini tuh it yang menunjukkan kepemilikan. Jadi nggak pakai apostrof. Dan quote juga salah karena ini harus menunjukinnya ke kepemilikan. You juga nggak menunjukkan kepemilikan. These are my clothes. Ini salah karena kan kita butuhnya kata gantinya untuk kata my doll ya, bukan saya. Jadi bukan my. Berarti itu salah kalian. Udah deh. Ada yang mau nanya nggak guys? Mungkin ada yang masih bingung. Oh ini ada yang nanya, bedanya plural singular apa? Plural itu kata jamak ya. Ntar singular itu kata yang sendiri gitu. Plural itu biasanya kalau kata benda belakangnya ada s-nya. My dolls. Kalau my dolls itu plural berarti bonekaku. Kalau my doll itu bonekaku gitu. Misalnya apa ya? Lagi bisa kita itu. Paper. Kalau my paper itu berarti kertasku. Kalau my papers berarti kertasku gitu. Iya. Jadi plural sama singular itu dari s ya biasanya ya. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Karena sepertinya nggak ada, aku stop share screen ya. Habis ini bakalan ada post test guys. Post testnya gampang kok beneran deh. Ya, prosesnya lebih gampang daripada pretestnya. Ya, jauh lebih gampang daripada pretest. Aku bakal share screen ya. Bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Ini aku share linknya. Kalian bisa langsung join ya guys. Baru satu itu, baru satu nih. Ayo, baru 12 orang nih. Aku mulai aja kali ya. 14. Ya, ada 19. Aku start ya. Oke. Saya loading tuh. Apanya? Gak apa kok, kan bisa join kok setelah mulai juga masih join. Bisa join. Mulai ya, semangat guys. Gak susah kok. Aku izin absen sebentar ya.
Wes jago-jago banget nih. Santai aja ya, ngerjainnya pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Ya lebih gampang kan dari yang tadi. Ini ada yang benar semua nih, namanya Ajeng. Keren banget. Buat yang masih bingung-bingung, boleh banget loh nanti PC aku atau Indi. Kita ada di grup WhatsApp-nya juga kok. Atau tanya di grup juga boleh. Oh, Akila juga benar semua. Kalau masih ada yang salah juga nggak usah, jangan pantang Boleh. menyerah ya. Tapi Iya, paling itu maksudnya perlu lebih banyak latihan aja kayak gitu. juga udah improvement, maksudnya accuracy-nya udah lebih besar ya dari tadi. Tiga orang lagi. Aku tunggu sampai 17.30 ya.
oke deh, karena ini mostly udah selesai dan yang aku lihat di sini kayaknya yang satu ini emang nggak ngerjain sama sekali. Jadi aku stop share ya. Gimana semua pembelajaran hari ini? Masih ada yang bingung nggak? Kalau masih ada yang bingung, bisa Mau nanya ditanya boleh. sekarang. Kalian tanya nih, it sama it is bedanya apa ya, Kak? It sama it is itu nggak beda ya. It is itu kalau disingkat, jadinya it's pakai apostrof. It's yang pakai up. Ya Allah, aku masih nggak bisa ngomong apostrof gitu. Apostrof. Susah Ya, banget. Tanda petik. tanda petik, ya tanda petik. Eh, gitu ya. Jadi it is kalau dipersingkat jadinya it's. Biasanya It's tuh bahasa Inggris dipakai kalau lagi ngomong, itu biar lebih gampang aja ngomong, sama kalau lagi nulis yang apa namanya, nulis yang non formal, biasanya bisa pakai it yang pakai apostrof itu. Gitu ya. Beda ya sama possessive pronoun it's, IPS nggak pakai apostrof. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Materi kita possessive pronouns dan possessive adjective udah selesai nih hari ini. Gimana kayak Rina? gimana apa? BTW kalian kalau misalkan mau request topik apa gitu, kan bisa loh kayak nge-PC aku atau Indi atau ngomong di grup. Jadi kita juga bisa nyesuaiin sama apa sih yang lagi kalian pelajarin di sekolah. Apa kira-kira yang materi yang kalian masih bingung bahasa Inggris apa nih? Yang biar bisa kita jelaskan minggu depan. Mungkin kalau hari Selasa bakalan masih, ya mungkin kalau mau yang grammar nanti hari Selasa tuh Kak Kansa masih ngebahas tenses kalau nggak salah. Passive voice boleh nanti coba kita minggu depan mungkin ya. Ya udah, karena udah 17.31 kita akhirin aja ya sekarang. Nanti kita ketemu lagi minggu depan kalau kalian emang masih kayak bingung-bingung boleh banget PC aku dan Indi kita di grup. Makasih ya semuanya. Makasih semoga semua. kalian makasih makin pintar, makin keren. Tetap sehat. Jaga kesehatan ya guys. Iya, belajarnya untuk subjek ada semua ya. Tiap hari ada pelajaran untuk di les ini Sandal Ilmu. Cuman untuk bahasa Inggris itu hari Selasa dan Kamis. Selasa itu yang ngajar itu Kak Kansa. Kak Kansa sekarang lagi ngajarin tenses. Jadi kalau kalian mau belajar grammar, itu bisa ikut hari Selasa ya. Hari Kamis sepertinya nanti kita ngajarin passive voice kayaknya Rina ya. Game yang tadi di-share di GC ya. Iya. Oke. Biar bisa kalian ulang ya. Boleh. Oke, makasih semuanya. Makasih udah ikut ya. Dadah. Dadah.